Ini adalah pengaman sepeda motor. Dan nanti kita akan belajar untuk cara pasangnya. Ini adalah manualnya. Dan ini adalah barangnya. Ini termasuk simple karena cuman memasang 3 buah kabel. Dan di sini ada keterangannya. Merah input, hitam negatif atau body, coklat output. Sementara yang satu ini adalah pin sentuhnya. Dan untuk manualnya seperti ini. Jadi yang dari kontak itu nanti akan kita potong. Kemudian bagian yang terpotong nanti akan kita sambung seperti ini. Kemudian untuk keunggulannya ini teman-teman juga bisa baca, selain kabelnya yang panjang 40 cm ini. Dan ini adalah test pen. Ini kalau beli tidak sepaket ya, jadi test pen ini dijual terpisah. Ini test pen DC seperti biasa. Di video saya ada cara untuk membuatnya. Langsung saja kita akan pasang ke motornya. Sebelum kita pasang, kita harus mencari dulu bagian yang dari kontak. Jadi biasanya dari aki menuju kontak, keluar kontak. Jadi di kontak ini biasanya ada 2 kabel yang masuk dan keluar. Untuk membedakan mana yang masuk dan yang keluar, kita perlu test pen ataupun multitester. Caranya matikan kontaknya, kemudian test pennya untuk yang satu kita taruh di bodi seperti ini. Kemudian kita tes pen. Ini nyala. Ini berarti dari aki atau inputnya. Kemudian yang ini tidak menyala. Jadi yang warna coklat ini bagian outputnya. Yang akan kita potong adalah bagian yang coklat. Jadi bila sudah ketemu seperti ini, kita potong yang coklat seperti ini. Kita pisah jadi 2 atau kita potong. Kemudian kita tes lagi seperti ini. Kontak posisi hidup. Kemudian ini ada tegangannya atau ada strumnya. Yang ini mesti ada strumnya. Jadi yang ini keluar ke kelistrikan motor. Atau kalau di skema, ini yang kita potong. Kemudian untuk cara pasangnya seperti ini. Jadi yang output kontak ini mendapat kabel merah pada saklar sentuhnya. Kemudian bodi atau negatif nanti mendapat kabel hitam. Dan yang ke kelistrikan motor ini dapat kabel coklat. Kita akan pasang dulu yang kabel merah. Ini dari kontak. Jadi yang dari kontak tadi. Kita matikan dulu kontaknya. Kemudian coklat ini yang ke kelistrikan motor. Kemudian untuk yang hitam ini ke bodi. Kita dapatkan di baut biasanya yang terhubung langsung ke bodi. Kita kuatkan dengan kunci. Kemudian untuk pin sentuh ini, untuk pin sentuhnya teman-teman bisa pasang di balik kap ataupun bahan plastik lainnya. Jadi bisa ditaruh di belakang sini ataupun di bawah sana. Ini untuk uji coba kita akan sentuh dulu.
Ini posisi kontak kita hidupkan. Posisi netralnya belum nyala, walau kontak telah dihidupkan. Saat kita sentuh seperti ini, dia baru on. Jadi setelah seperti ini, motor bisa kita start. Saat kita matikan seperti ini dan kita kontak lagi, ini nggak bisa di start selama pin sentuhnya belum kita sentuh. Jadi saat kita sentuh, maka lampu netral atau tegangan aki baru akan masuk ke kelistrikan motor seperti ini. Itu untuk cara pasang saklar sentuhnya. Kemudian untuk cara pemasangan pin sentuh, ini tinggal kita lem ataupun kita kasih lakban, tapi posisinya yang datar. Ini ada dua bagian, ada yang datar, ada yang agak cembung di sini. Jadi yang datar itu yang menempel ke bodi. Jadi kalau seperti ini misalnya kita pasang, ini yang datar ini ke belakang sini. Kita akan coba praktekkan. Ini untuk cara pasang ke motornya, bagian pin sentuhnya kita siapkan saja lakban seperti ini, atau lem bakar bisa juga. Kita tempelkan pada bagian yang cembung seperti ini, karena nanti bagian yang ini, yang datar ini nempel ke bodi. Jadi seperti ini kita pasang saja, kemudian kita tekan agar lakbannya menempel. Ini sudah jadi. Kemudian saat kontak kita hidupkan seperti ini. Posisi netral belum menyala sebelum kita sentuh bagian ininya. Jadi saat kita matikan seperti ini. Jadi saat kita hidupkan seperti ini start belum bisa menyala. Kita sentuh bagian lain juga tidak menyala. Dia harus di bagian pin yang kita tempatkan tadi. Jadi misalnya tadi ya di bawah sana, dia agak ke sini, dia disentuh di sini belum. Dia harus di sini. Ini baru nyala. Jadi seperti itulah cara pasangnya. Kemudian kita akan satu lagi cara pasang untuk bypass. Fungsi saklar bypass ini nanti kita pakai saat misalnya satu dan lain hal saklar sentuhnya trouble. Tapi biasanya jarang sekali ini terjadi, tapi teman-teman perlu tahu cara pasangnya. Untuk saklar bypass, teman-teman bisa menggunakan saklar seperti ini ataupun yang lain, yang penting dia saklar. Jadi fungsinya saat kita on kan seperti ini, dua kabel ini menjadi tersambung. Saat kita off, dua kabel ini menjadi terpisah atau tidak tersambung. Untuk kemana cara pasangnya? Cara pasangnya ke sini tadi. Jadi pada posisi kabel merah dan kabel coklat yang dari saklar sentuhnya, di posisinya tinggal pasang saja seperti ini. Saklar bypass ini tidak include saat pembelian, jadi teman-teman bisa membuat sendiri atau mencari sendiri. Ini harganya murah, ini paling sekitar 1000 kalau nggak 1500. Jadi posisi pasangnya cuma seperti ini. Ini dipakai saat saklar sentuh trouble, atau misalnya ada teman atau tetangga yang mau pinjam motor dan tidak mau repot menggunakan pin sentuhnya. Kita akan praktek untuk cara memakainya. Ini adalah saklar bypassnya. Ini sekarang off. Jadi saat saklar bypass posisi off, kita menggunakan pin sentuh untuk disentuh, atau untuk menghidupkan motor kita perlu menyentuh pin sentuhnya. Jadi saat seperti ini kondisi kita memakai pin sentuh, kita harus tekan atau sentuh bagian yang tadi, baru netralnya atau
motor bisa dihidupkan. Tapi pada saat ada teman atau keluarga yang mau pakai dan kita tidak ingin kasih tahu posisi pensentuhnya, teman-teman bisa on kan ini saklar bypassnya. Jadi saat saklar bypass on, ini begitu kita kontak langsung menyala seperti ini. Jadi langsung menyala tanpa perlu menyentuh bagian pin sentuh tadi. Jadi saat kita matikan seperti ini, posisi bypass on, ini angka 1 ini artinya on, 0 ini off. Jadi saat on ini langsung bisa dipakai, jadi tanpa menyentuh pun, atau dalam motor dalam kondisi standarnya tadinya. Seperti itulah teman-teman untuk cara pasang saklar sentuh, termasuk cara pengetesan kabel api dan massa dengan test pen dan cara memasang saklar bypass pada saklar sentuh. Terima kasih telah menonton dan salam.